Selamat datang di Dados Tutorial. Kali ini kita akan membahas UKK TKJ tahun 2001-2002 ya, soal paket yang ketiga. Nah, ini untuk Anda anak TKJ tentunya ini akan sangat bermanfaat dan juga Anda pas memilih channel ini ya. Dan juga tentunya saya mohon untuk dibantu untuk berkembangnya channel ini ya dengan cara cukup Anda dengan menjalankan kursor Anda dan pilih klik subscribe dan lonceng dibunyikan sehingga nanti Anda mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru yang mungkin berguna bagi Anda. Dan juga jangan lupa kolom komentar ya, ada pertanyaan atau apapun silahkan di kolom komentar ditanyakan, mudah-mudahan saya akan bisa segera merespon ya. Oke, lanjut kita akan tahap yang pertama ya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana nanti alurnya. Oke, di sini saya eh, topologinya ya seperti ini pengaturannya. Ini sudah saya ubah sedemikian rupa dari soal ya, termasuk IP-nya ini karena yang di soal itu sudah saya kurang pas. Ya, internet masuk ke ETH1 di router ya, kemudian ETH2 untuk VLAN, kemudian ETH3 ini untuk ke server, dan kebetulan di router yang saya gunakan RP951 itu sudah ada wireless LAN-nya atau hotspotnya sehingga saya setting langsung di sini begitu ya. Oke, kita langsung saja kita akan setting. Oh ya, posisi laptop saya ini terhubungnya di jaringan server di sini di port 3 ya, port 3. Nah, dan kondisi laptop saya hanya ada seperti ini ya, ini ethernetnya ini ethernet, dan ini wifi, dan ini punyanya virtualbox ya. Oke, kita akan jalankan routernya. Sebelum ke sana, kira-kira nanti apa yang akan dilakukan adalah ini ya. Yang pertama ini, kedua, dan seterusnya ya. Ini adalah langkah-langkah kerja yang akan kita buat ya. Nah, pertama ya kita akan setting yang ini, kita masuk ke router. Ini saya RB951 versi yang 649 ya OS-nya. Kita konekkan. Oke. Nah, di sini minta password ya. Jadi kalau yang versi baru dia minta password sepertinya sudah diperbaiki dan sisi keamanannya oleh vendornya ya. Oke, kita tambahkan passwordnya admin. Saya buat admin saja untuk contoh ya. Kemudian kita coba buat yang DHCP client di sini. Di sini saya menggunakan DHCP client saja. IP DHCP client tambahkan di Ether 1. Oke. Ya. Sudah. Kemudian jangan lupa DNS-nya karena rencananya nanti DNS servernya saya memakai 52 ya. Jadi saya tuliskan di sini DNS servernya 52. Oh, ini sudah ya. Ini 52 ini ya. Oke, saya buat di sini IP DNS, di sini saya buat 52. Oke ya. Kalau ini sudah oke, harusnya ini sudah bisa connect internet. Kita coba ya. Admin, kita ping google.com. Oke, sudah ya. Connect aman ya. Kita lanjutkan ke pengaturan nama ethernetnya atau ininya dulu deh, firewall netnya ya. Jadi IP firewall NAT tambahkan di advance general NAT out interface ke inter 1 karena di port ke 1. Actionnya kita pilih masquerade. Oke, sudah. Kita ke interface ya, kita kasih nama di interface-nya. Di sini enter 1 ini adalah internet saja ya. Yang interface kedua adalah ini VLAN-nya, VLAN terang ya, VLAN terangnya. Oke, yang ini adalah ether 3 adalah servernya ya. Oke, jadi port 4 dan 5 tidak dipakai. Ini kita aktifkan, kita setting langsung ya untuk nama wirelessnya. Kita aktifkan, double klik, kita pilih modenya AB Bright
SSID-nya kita pilih hot, tamu hot ya, tamu hot ukk.tkc.net. Nah, ya, tamunya hotnian gitu ya, hot banget. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan kasih IP ya di interface WLAN-nya. Proses. Oke, di sini adalah IP WLAN-nya adalah 192.168.60.1/24 interface WLAN. Oke, kita menuju ke hotspot ya, hotspot atau setup WLAN. Next. Nah, ini DNS-nya kita tambahkan dengan 8888 punyanya Google ya. Next. Nah, ini tamu, ini DNS ya. Tamu untuk DNS apa namanya? WLAN, tamu hot ukk.tkc.net. Oke, next. Nah, minta usernya sudah ada ketentuan bahwa usernya tamu dan passwordnya 2022. Next. Oke, sudah. Nah, apakah sudah connect? Kita cek. Sudah bisa, kita cek. Apakah sudah bisa, kita cek di sini ya, wifi ya. Di sini ada. Nah, tamu hot kita konekkan ya. Oke, kita konekkan. Nah, muncul ini ya. Nah, kita masukkan tamu kemudian 2022, enter. Oke, sepertinya sudah mau ya, Jos. Oke, sip, sudah masuk Google. Jadi apa namanya, internetnya sudah mau dari wireless. Kita disconnect saja ya, tutup. Nah, sekarang kita akan, kalau ini sudah, ke IP server. Nah, di IP server ini karena saya menggunakan portnya server di sini untuk menyambungkannya yang ketiga, harusnya nanti laptop saya mendapatkan IP dari IP seperti yang untuk server ya. Jadi kita tambahkan di sini IP addresses di port di Ethernet yang ketiga 192.150/29 ya, 29 di Ether server. Oke ya, sudah. Kita masukkan di IP DHCP servernya, kita setup di server. Next ya, ini DNS-nya adalah 50 ya, 52. Kemudian jangan lupa ini 88-nya DNS-nya Google. Next. Oke. Nah, ini harusnya laptop saya sudah mendapatkan IP. Kita lihat ya. Di sini katanya tidak dikenal ya, kita disable dulu coba. Oke, kita cek. Nah ya, di sini sudah mendapatkan IP. Nah ya, sudah mau ya. Oke, save ya. Oke, kita cek apakah sudah mau kalau dibuka Google-nya. Oke, kita buka Google-nya. YouTube. Oh, juga sudah mau ya. Jos Gandos ya. Saya masuk kembali. Oke. Tahapan selanjutnya adalah kita membuat VLAN. Nah, ini VLAN-nya ya. Oke, kita VLAN. Kita buat di sini di interface ya. Interface. Kita tambahkan VLAN. Nah, namanya pertama adalah lab admin. Lab ini namanya sebenarnya nggak harus sama ya. Boleh yang lain, boleh di yang kesukaan Anda lah istilahnya. VLAN ID-nya 10. Kalau VLAN ID harus sama ya. Kemudian interface-nya adalah ke Ether 2 sebagai VLAN. Ya, sudah ya. Kita copy lagi karena akan buat lagi kan.
Kemudian yang kedua adalah lab jaringan. Kemudian VLAN ID-nya adalah 20 di Ethernet kedua. Kita copy lagi lab hardware. Di sini 30 ya. Kedua juga kita copy lagi lab ruang guru ya, di sini 40 ya. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, sudah ada di Ethernet kedua, VLAN-nya sudah ada. Setelah itu kita tambahkan alamatnya ya, IP addresses. Kita tambahkan yang pertama adalah lab admin 192.168.10.1/2 berapa itu? 27 ya. Di interface lab admin. Oke. Tambahkan IP kedua adalah 192.168.20.1/2 berapa itu? 7 di lab jaringan. Oke. Kita tambahkan lagi 192.168.31/24 di lab hardware. Oke. Tambahkan lagi yang terakhir 192.168 berapa itu? 40 ya, 41/24 di Ethernet ruang guru. Oke, sudah ya. Ini sudah kita tambahkan alamatnya. Kemudian kita buat DHCP servernya. IP DHCP servernya kita tambahkan untuk tiap VLAN ya. Lab admin, next ya. Ini IP-nya 50 ya, 52. Kita tambahkan yang 88. Oke. Next. Oke, sudah. Kita lagi yang hardware. Ini nah sama ya ini ya. Next. Oke, lagi jaringan. Oke. Yang ruang guru. Sebenarnya ini kalau ini dibuat persis seperti ini tinggal ngasih ya. Misalnya yang diperlukan berapa 14 atau apa, nanti rentang IP-nya ini yang kita ubah. Ya. Next. Oke. Nah, kalau di kita klik network sudah ya, net servernya sudah kita buat manual di sini ya. Cuman shortcut ini belum ya, ini kita tambah juga boleh nih ya. DNS servernya di sini 192.168.50.2 dengan tambahannya 8888. Oke ya. Oke, sudah semua. Nah, kita sekarang menuju ke ini ya, blok ping ya. Blok ping di IP firewall ya. Filter rule tambahkan di sini input ya, input protokolnya adalah ICMP ya. Ini karena dari semua interface dimatikan ya. Nah, saran saya yang untuk server jangan dimatikan karena nanti untuk uji coba berarti kita buat di sini interface-nya kita buat enter 3 tapi di not. Nah, ini not. Jadi artinya ini adalah bukan jadi yang diblok bukan ether 3 yang dari server. Action adalah drop. Oke, ya. Sudah saya buat tadi yang mana yang ini bukan yang mana tadi ya. Yang ini ya. Saya akan tambahkan komen, ini adalah blok ICMP. Oke, ini ya. Nah, ini blok ICMP. Oke, selanjutnya adalah blok
website, ini saya copy dulu www-nya ini ya. Nah, blog website Anda bisa gunakan di sini. Jadi saya tidak menggunakan web proxy ya. Saya langsung di sini saja. Di sini forward, protokolnya TCP dan destination-nya adalah port 80, action-nya adalah drop ya. Di advance, di konten kita masukkan alamat website yang diblokir ya. Oke. Ya. Oke, it's overall ya. Ini sudah oke lah ya. Sudah, ini seharusnya sampai di sini ini sudah bisa ya. Sudah oke. Nah, sudah oke. Saya akan exit ya. Saya akan pindahkan colokan saya, kabelan saya ini ke sini ya. Ke apa namanya ini? Ya, di sini saya akan masukkan di sini ya. Saya akan setting yang di sininya, di port apa namanya ini, smart switch-nya ya. Oke, saya akan pindahkan. Oke, saya akan pindahkan. Nah, ini sudah ada, passwordnya tentunya saja kosong, kita masukkan. Nah, sekali lagi ya, dia minta seperti ini. Saya password, saya akan masukkan admin. Oke, saya akan tutup di sini. Oke, saya akan perbesar. Ini sepertinya ada yang salah nih ya. Oh, bentar ya. Saya masukkan lagi. Oke, login. Oh, tadi sudah saya kasih password ya. Admin. Oke, ini adalah yang kedua ya. Bentar, saya besarkan supaya dia tidak move. Ya, seperti ini ya. Oke, ini adalah sisi mikrotik yang dijadikan switch ya. Nah, di sini langkahnya adalah kita akan membuat bridge. Nah, langkahnya membuat bridge ya. Oke, bridge ya, kita tambahkan nama bridge-nya misalnya VLAN ya, VLAN. Oke, nah kita masukkan semua header ini ke VLAN ya. 1, 2, 3. Restart ya, bentar. Ini yang mana ini yang ini ya. Wah, ini identitinya belum saya ubah ini. Nah, ini identitinya saya belum ubah, bingung saya. Oke, saya identitinya saya ubah ya. Di sini identity, mana identity? Sistem ya, sistem identitinya saya ubah menjadi switch. Bingung. Oke, tambahkan lagi header ketiga, masuk lagi header keempat, masuk lagi header kelima. Setelah ini kita setting VLAN-nya ini ya. Ini di VLAN ini kita buat VVID-nya adalah tadi yang pertama adalah 10. Oke. Ini 20 ya, VLAN-nya. Ini 30. Ini 40. Oke, sudah. Kemudian di VLAN ini kita tambahkan juga ya, brandnya VLAN ID-nya adalah 10, targetnya adalah header 1 yang sebagai terang tadi.
ini ether 2 ya, seperti ini. Kita tambahkan lagi. Nah, ini ada pertanyaan, do you want, ini apa ini ya, do you want commit to, oh ya, change before copying, yes ya. Ini jadi 20, ini ether 3, kita copy lagi. Untuk pertanyaan lagi kita jawab yes. Di sini 30, di sini ether 3, 1, ether 4 ya. Copy lagi. Yes. Di sini 40, ether 5. Oke, 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 oke. Nah, ini sudah ada ya. Sudah. Ini juga sudah dibuat VLAN-nya tadi ya. Harusnya harus sama ya. Ether 5 ini kan di sini 40 ya ID-nya ya. Nah, berarti di sini juga ini harus sama juga. Ether 5. Nah, ya. Oke. Kalau sudah ini kita tinggal mengaktifkan VLAN-nya di Bridge dengan cara ini double klik ini ya. Jadi kalau kita di klik ini di VLAN Bridge namanya VLAN ini, kita double klik, kita aktifkan VLAN di sini, klik di sini ya. Oke, nah kan oke di sini nanti dia akan langsung restart ya, dan tidak bisa diakses lagi ya, kecuali kita nyalakan di port 1 ini kok ya, atau kita tes nanti apakah apakah juga bisa diakses. Ini akan restart ya, akan disconnect. Oke, nah disconnect ya, disconnect, dia tidak mau ya. Nah, tidak mau dia, walaupun kita konekkan ya, hanya ini yang tertera, yang terdaftar hanya yang pertama tadi ya. Oh, ini bisa kah ini? Coba. Nah, ini yang pertama tadi ya. Tuh ya, yang terutama ini ya. Saya buat identitinya aja deh. Router. Jadi yang terlihat hanya di posisi routernya saja. Yang menjadi switch tidak nampak. Nah, itu kan ya. Oke. Dari sini sepertinya sudah oke nih ya. Sudah oke ya. Nah, baru nanti di pengujiannya seperti apa? Pengujiannya seperti apa tiap VLAN ya, saya akan coba lihatkan di sini. Ini saya disable dulu. Ini kan saya tadi colokkan di port sini ya, port ini harusnya dia 10 dapat dari VLAN 10 ini. Cukup connect enable ya. Oke. Nah, ya. Di sini kita cek IP-nya dapat 10. Oke, sip ya. Nah, kalau kita coba ping Google, harusnya dia ping Google, buka Google harusnya sudah mau nih. Nah, aman ya, lancar. Ya, saya akan disconnect, tarik kabelnya. Saya masukkan di port yang ketiga. Ya, saya masukkan di port ketiga, harusnya nanti IP-nya adalah dapat 20. Oke. Ya, ini sudah bergerak kan? Oke, sepertinya sudah mendapatkan IP juga ini. Nah, lihat sini. Ah, 220. Oke, sudah jos. Ya, saya akan disconnect lagi. Saya masukkan di port yang keempat. Harusnya port yang keempat itu dapatnya adalah 30. IP 30. Kita cek di sini IP-nya jos gandos. Oke, lanjut ya. Yang ke 5 ya. Di port yang ini. Yang VLAN 40. Kita cek. Oke, jos gandos ya. Oke, aman ya. Sudah ya, jos. Jadi, nah, jadi bos sudah. Nah, dari sini
sudah jadi aman bos ya, aman. Nah saya rasa untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita tunggu video selanjutnya yang tentang install Debian dan pengkonfigurasi domainnya ya. Oke, cukup sekian dari saya, dan juga jangan lupa ya, jangan lupa bantu channel ini sekali lagi. Anda cukup klik like, kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng ya. Silakan ditunggu nanti untuk sesi atau bagian yang kedua. Terima kasih.